Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah Teori Sastra Modern. Kali ini teman-teman berjumpa dengan saya secara virtual. Saya, Heru Prasetyo, selaku tim dari pengajar mata kuliah Teori Sastra Modern yang menemani Pak Kafi Nazarudin. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menembus hutang rasa saya kepada teman-teman, karena tempo hari yang Sigmund Freud, teman-teman belajar sendiri. Nah, kalau yang ini, saya akan menemani teman-teman menyelami terkait dengan psikoanalisis atau psikologi sastra yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung. Yuk kita masuk ke dalam materinya. Teman-teman, sebenarnya psikologi sastra ini adalah salah satu pisau bedah yang cukup laris dibandingkan dengan pisau bedah yang lain. Kalau saya sendiri awalnya ketika S2 kemarin antara psikologi sastra dan sosiologi sastra, tapi kalau psikologi sastra memang agak sedikit lebih detail. Akhirnya saya memilih sosiologi sastra. Tapi keduanya ini adalah yang paling dominan dan menjadi rujukan utama para peneliti, para analis untuk membedah sebuah karya sastra. Ya, kita langsung ke materi saja. Oh ya teman-teman, ini tampilannya adalah tampilan modul digital teman-teman ya. Dan ini belum saya share ke teman-teman. Jadi kalau misalnya mau minta nanti saya berikan. Tenang aja, gratis. Nah. Oke, kita masuk ke materi. Wah, belum diedit ya. Oke, ini adalah tampilan wajah dari Carl Gustav Jung, atau biasa dipanggil Jung, atau bisa dipanggil juga kadang-kadang displesetkan jadi Jung. Kalau misalkan pendukung dari pemikiran Jung itu disebut Jungian. Kalau Freud itu Freudian. Itu adalah sebutan-sebutan dari teman-teman psikolog. Nah, Carl Gustav Jung ini sekilas saja ya. Ini lahirnya 1875, bukan 1975. 1875, meninggal pada 1961. Beliau ini adalah dikenal sebagai psikiater berkebangsaan Swiss, pendiri sekolah psikologi analitis, dan dia juga punya rumah sakit jiwa kalau nggak salah di akhir hayat dia, karena memang konsentrasi dia sebagai psikiater. Dan sebagai catatan, dia adalah seorang putra tunggal dari seorang pendeta Protestan. Ini sebenarnya penting, catatan ini penting. Mengapa? Karena ini akan melatar belakangi pemikiran Carl Gustav Jung sendiri. Mengapa? Karena berbeda dengan Sigmund Freud. Kalau Sigmund Freud itu bicara tentang id, ego, dan superego. Nah, kalau misalnya Carl Gustav Jung berbicara tentang mimpi, itu akan dikaitkan dengan sifat religiusitas seseorang. Makanya ini akan berkaitan dengan latar belakang dia sebagai putra dari seorang pendeta. Oke, selanjutnya kita bicara tentang psikologi sastra dulu. Psikologi sastra ini adalah gabungan dari dua bidang ilmu atau multidisiplin. Yang pertama adalah psikologi dan yang kedua adalah sastra. Ya, Rosi baru saja lewat. Karya sastra dan psikologi memang saling bertautan erat dan tidak bisa dipisahkan. Mereka akan memiliki hubungan secara tak langsung dan memiliki fungsional yang sangat lekat. Tapi yang perlu dicatat oleh teman-teman, psikologi sastra tidak bermaksud untuk memecah-mecahkan masalah psikologis praktis, karena justru malah melalui pisau bedah psikologi, karya sastra akan dapat dimaknai secara dalam, secara mendetail. Karena lewat psikologi kita bisa melihat apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi, penyimpangan yang terjadi di masyarakat, seperti itu. Jadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, ibarat kamu dan dia saling melengkapi, seperti itu. Nggak penting ya? Oke, berikutnya. Siapa lagi Carl Gustav Jung itu? Sebenarnya Carl Gustav Jung ini adalah murid dari Sigmund Freud. Nah, ini adalah Carl Gustav Jung dan ini adalah Sigmund Freud. Mereka adalah guru, ini muridnya. Mereka tadinya saling korespondensi, saling membantu satu sama lain terkait dengan pembicaraan terkait dengan psikologi, namun karena satu dan lain hal yang pecah kongsi, Sigmund Freud berdiri sendiri, Jung juga berdiri sendiri, dan Jung lebih fokus pada terkait dengan psikoanalisis yang praktis terkait dengan keinginannya seperti apa, karena memang keduanya saling bertolak belakang. Maka di sini dijelaskan kalau Jung itu berbeda dengan Freud. Kalau misalkan Freud itu lebih fokus kepada tingkah laku, id, ego, superego. Sementara Jung itu meletakkan pandangan deterministik sebagaimana Freud. Nah, tidak ya. Lalu, kalau misalkan Jung ini lebih kepada dipengaruhi oleh arketip. Arketip itu apa? Nanti kita bahas.
yaitu sistem mengenai kebebasan berkehendak dan spontanitas. Nanti lebih jauh akan kita bahas arketip ini. Oke, kita lanjut. Struktur kepribadian berdasarkan teori dari Carl Gustav Jung. Ada 3, sebenarnya 2 ya, sebenarnya dua. Ini kesadaran 1, ketidaksadaran 2, tapi dimunculkan menjadi 3. Kesadaran atau ego, ini ada juga di dalam Sigmund Freud. Yang kedua adalah ketidaksadaran personal dan ketidaksadaran kolektif yang ketiga. Nah, kalau kesadaran ego itu apa? Ini adalah pusat dari kesadaran, yaitu berupa ingatan, pikiran, dan perasaan. Nah, di dalamnya nih Jung ini membagi menjadi 2, fungsi jiwa dan sikap jiwa. Nah, kalau kopi janji jiwa nggak masuk ke sini, kopi janji jiwa ya, itu merek. Oke. Fokus. Fungsi jiwa dan sikap jiwa itu ada di dalam kesadaran jiwa. Sementara ketidaksadaran personal, ketidaksadaran personal ini merupakan pengalaman pribadi, harapan, dorongan yang didasari tapi tidak dikehendaki oleh ego. Jadi kadang-kadang malah justru dipendam, dikubur, dan dilupakan. Nah, detailnya nanti, sabar. Kalau ketidaksadaran kolektif ini adalah pembawaan rasial, pengalaman genetik dari nenek moyang. Manifestasinya bisa berupa simptom, kompleks, mimpi, fantasi, khayalan, dan arketip. Arketip tadi sudah dibahas di awal ya. Lanjut. Wah, belum diedit nih. Oke, yang pertama, kesadaran atau ego. Tadi sudah dijelaskan, pusatnya kesadaran adalah ego. Ada ingatan, pikiran, dan perasaan. Manifestasinya ada berupa fungsi jiwa dan sikap jiwa. Yang pertama, fungsi jiwa. Pemikir, perasa, pengindra, lalu pengintuisi atau apa nih? Firasat ya. Nah, ada 2 bagian yang harusnya dibagi menjadi 2. Ada yang rasional, ada yang irasional. Nih, pemikir ini rasional. Emosional, rasional juga. Sensing dan thinking adalah irasional. Nah, thinkingnya adalah kepribadian pemikir, mempergunakan akal. Sementara emosional atau feeling ini pengindra, orang yang dikuasai oleh emosi. Dapat cepat sedih, cepat gembira, moody gitu. Ini adalah orang yang tipe kepribadiannya feeling atau emosional. Sementara sensing, kepribadian sensitif atau perasa dipengaruhi oleh panca indera, sensation. Misalkan masuk ke ruang gelap, sepi, tidak ada orang, bulu kuduknya merinding, gitu kan. Dia lebih menggunakan panca inderanya. Atau intuitif, kepribadian yang sangat dipengaruhi oleh firasat, perasaan kira-kira, perasaan gue gak enak, di belakang gue ini siapa ya, gitu kan. 2 hal yang sama tapi sedikit berbeda. Fungsi jiwa. Sementara kalau sikap jiwa itu 2 hal lagi yang berbeda. Iya, Marc Marquez tidak terima dibalap oleh Valentino Rossi. Baru lewat. Nah, sikap jiwa ini sudah pernah kalian kenal sebelumnya. Sikap jiwa kalau berdasarkan Jung itu ada 2. Introvert dan extrovert. Kalau introvert ini fokusnya kepada subjektif, kepada diri sendiri. Fokusnya kepada diri sendiri. Dia nggak suka bergaul, lebih cenderung tertutup, susah untuk berhubungan dengan orang lain. Tapi dia senang untuk menggembirakan, untuk membuat hati diri dia atau membuat diri dia tuh nyaman gitu. Tapi dengan cara ya menyendiri seperti itu. Tapi kalau ekstrovert itu dipengaruhi oleh dunia objektif atau dunia di luar. Orientasinya di luar, terutama oleh lingkungan. Jadi makanya orang-orang ekstrovert ini dengan lingkungan sosial atau non sosial itu sangat bagus. Sikapnya positif terhadap masyarakat, hatinya itu terbuka, mudah bergaul gitu. Jadi nyaman kemana aja. Ini adalah sikap jiwa dari konsep kepribadian kesadaran yang dinyatakan oleh Carl Gustav Jung. Nah, yang agak sedikit masuk ke dalam adalah ketidaksadaran personal. Kalau misalnya kesadaran itu terkait dengan pikiran, perasaan gitu ya. Nah, ketidaksadaran personal ini lebih kepada pengalaman, pengetahuan pikiran, emosi yang sebenarnya tidak cukup bermakna dan dilupakan. Bisa pengalaman yang baik ataupun yang buruk. Pak, kayak mana sih Pak? Pening gue mah Pak. Gini, dulu waktu kecil pernah nggak punya mimpi jadi tentara? Punya mimpi jadi polisi?
atau mungkin yang cewek, saya punya mimpi jadi guru. Tapi kalau misalnya sekarang jadi mahasiswa PBSI, jadi guru masih ini ya, masih relevan ya. Kan nanti jadi PBSI, jadi lulus dari PBSI, nanti ngambil PPG, ya bisa relevan. Misal tentara, yang cowok ada yang tentara. Dulu punya mimpi, cita-cita tentara, tapi seiring berjalan waktu, SMP, SMA mulai menggendut kayak saya. Dulu saya punya cita-cita menjadi tentara, tapi ya sadar diri bu, badan nggak sesuai. Ya dulu badan masih sterk sih, masih keren lah, masih nggak terlalu gendut seperti sekarang. Tapi nggak punya link dan ternyata masuk tentara itu susah, walaupun tamtama juga ya. Atau kalau misalnya akmil lebih berat lagi. Akhirnya impian itu saya kubur dalam-dalam. Akhirnya terlupakan. Nah ini akhirnya menjadi sebuah bagian dari pengalaman yang dilupakan, ketidaksadaran personal. Karena ini adalah saya yang mengalami, kamu yang mengalami, gitu. Jadi pengalamannya baik atau pengalaman buruk, atau gini deh sederhananya. Dulu pernah punya cimon, cinta monyet, unyu gitu ya ceritanya ya, pernah jalan bareng gitu di SD atau SD lah mungkin lah ya, kalau SMP bukan cimon lagi, udah mulai kerasa dekat segala macam, jalan bareng. Tapi seiring berjalan waktu pernah ngerasain nginget-ngingetnya tuh lucu gitu, nginget-ngingetnya lucu. Tapi ketika diulas kembali, dibuka kenangannya, lupa gitu. Pernah ngerasakan tapi lupa gimana rasanya dan sosoknya seperti apa, wajahnya seperti apa gitu. Nah, itu adalah ketidaksadaran personal. Jadi semua pengalaman dan pengetahuan pikiran yang pernah ada itu sedikit banyak terlupa. Itu adalah ketidaksadaran personal. Sementara itu, ketidaksadaran kolektif ini lebih detail dan jelimet. Mengapa? Karena ini adalah menjadi yang paling jadi andalan dan kontroversial dari Carl Gustav Jung. Ini yang membuat dia berseberangan dengan Sigmund Freud. Mengapa? Kalau Sigmund Freud itu fokus kepada tingkah laku, tapi kalau misalnya Carl Gustav Jung ini dia lebih fokus kepada bagaimana mimpi itu mempengaruhi kesadaran seseorang. Maka di sini dijelaskan bahwa ketidaksadaran kolektif itu adalah suatu sistem psikis yang paling kuat dan paling berpengaruh mengungguli ego dan ketidaksadaran pribadi. Karena menurut Jung, manusia ini sudah memiliki cetak biru dalam segala hal, bahkan mengenai kepribadian. Nah, manifestasi atau bentuk dari ketidaksadaran kolektif ini ada banyak, ada berupa simptom, kompleks, mimpi, fantasi, hayalan, dan arketip. Arketip di awal sudah kita bahas. Nah, kita bahas satu-satu ya, pelan-pelan. Simptom. Oke, banyak ya. Arketip. Oke. Nah, pertama kita bahas simptom dulu. Simptomnya adalah tanda. Maaf ya, rumah saya di pinggir jalan, jadi kalau misalnya ada suara mobil gitu berisik. Simptomnya adalah tanda bahaya yang memberitahu bahwa ada sesuatu dalam kesadaran yang kurang, sehingga ia memberikan warning kepada kesadaran bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi lewatnya melalui mimpi. Karena ini adalah ketidaksadaran. Semua ini fokusnya lewat mimpi. Alam bawah sadar. Jangan mimpi. Alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar. Nah, kalau kompleks ini adalah maaf keklik. Belum waktunya. Nah, sementara kalau kompleks ini adalah merupakan pengalaman traumatis. Jadi gini, misalkan teman-teman punya fobia gitu, fobia. Nah, ini akan masuk dalam inti dari kompleks. Karena fobia itu bisa membuat teman-teman maju atau membuat teman-teman jatuh. Fobia itu akan membuat teman-teman jadi kuat dan bisa juga menjadikan teman-teman lemah. Nah, ini adalah kompleks. Lalu berikutnya adalah mimpi. Ini kalau menurut Jung mempunyai fungsi konstruktif karena biasanya sadar atau tidak, pernah dirasakan atau tidak, ketika kalian bertidur dan ketika kalian bermimpi, kalian memiliki korelasi atau memiliki hubungan dengan orang lain. Misalkan gini deh, ketika kalian dulu, sekarang kan udah kuliah, zaman SMA, sorry ibu ya pak, panas, ring lightnya panas banget. Di zaman SMA punya pacar, KC, SMA punya pacar,
sampai semester 1 semester 2 masih jalan, habis itu putus. Itu adalah pacar terbaik kalian. Karena kalian masih sayang, tapi kalian harus melupakannya, merelakannya, mengikhlaskannya. Nah, kadang di satu titik itu akan terbawa mimpi. Nah, mimpi ini masuk dalam ketidaksadaran kolektif. Seperti itu. Kenangan tentang dia, hayalan tentang dia. Atau bisa juga seperti ini. Kadang pernah nggak didatangi oleh sosok, mohon maaf yang orang tua yang sudah meninggal, sosok ibu atau ayah yang telah tiada. Pernah kan? Nah, mimpi ini adalah jelmaan dari ketidaksadaran secara kolektif. Kenangan-kenangan yang pernah ada. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah fantasi dan hayalan. Ini timbul pada waktu taraf kesadaran merendah. Menginginkan bersama dengan Raisya, Isyana, fantasi dan hayalannya. Itu biasanya sih lagi-lagi halu. Biasanya posisinya lagi rebahan, lagi santai, lagi banyak tugas, rebahan, nggak sadar. Tiba-tiba di samping itu ada Raisya, ada Isyana gitu kan. Tapi ternyata halu gitu kan, nggak sadar. Nah, kalau arketip ini dibawa sejak lahir dan tumbuh pada ketidaksadaran kolektif. Arketip ini definisinya seperti ini. Bahwa Carl Gustav Jung itu menyatakan bahwa manusia, kepribadian itu sudah dibentuk. Bentukannya dari mana? Dari nenek moyang kita, bahkan nenek moyang sebelumnya. Bahkan lebih ekstrimnya yang dalam bentuk hewan katanya, simpanse, kera ya, kalau Charles Darwin. Nah, itu adalah arketip. Bahwa cetak biru kita ini sudah ada loh. Kamu yang periang, kamu yang gembira, kamu yang menyenangkan, kamu yang suka nyakitin cewek. Itu adalah arketip atau cetak biru yang ada dari bawaan. Nah, arketip tuh banyak teman-teman dan jumlahnya banyak banget. Tapi ini adalah beberapa yang saya tampilkan. Kok nggak muncul, bos? Nih dia. Arketip. Ada persona, ada anima, animus, ada shadow, self, the great mother. Bayangan leluhur yang datang dari ketidaksadaran kolektif. Tidak dapat muncul sendiri, tetapi ketika aktif muncul dalam beberapa bentuk. Banyak kan muncul dalam bentuk mimpi, fantasi, dan delusi. Artinya ketika kalian di bawah alam tidak sadar, maka ini akan muncul secara intuisi. Secara langsung lah gitu ya. Nah, iya, terima kasih. Nah, ini anima animus misalkan. Ini adalah bayangan ketika, atau anima ini adalah ketika sosok kita, saya pria, mengibaratkan adalah seorang wanita. Itu anima. Kalau animus itu sosok wanita mengibaratkan dia adalah seorang perempuan. Perempuan mengibaratkan seorang lelaki, anima animus. Kalau self itu diri sendiri yang agung besar. Kalau the great mother ini adalah ibu agung, the great mother. Lalu di sini juga ada berikutnya, arketip yang berikutnya ada namanya hero, bahwa dia adalah seorang yang sifatnya menolong. Hero itu apa sih? Pahlawan, yang suka menolong, pahlawan dan berjasa gitu. Lalu ada lagi berikut itu ada entertain itu penghibur, dan banyak arketip ini variannya seperti itu. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh Carl Gustav Jung dan semuanya berawal dari mimpi, karena ini yang membuat dia bertolak belakang dan pecah kongsi sama Sigmund Freud. Kalau Sigmund Freud itu lebih kepada tingkah laku, id, ego, super ego, bahwa bahwa ego ada hadir untuk memisahkan antara id dan super ego, seperti itu, menjadi penengah, karena untuk menjembatani atau memberikan keseimbangan antara id dan super ego. Nah, sementara kalau di Carl Gustav Jung fokusnya kepada mimpi, hayalan. Mungkin sepele gitu, tapi buatnya Carl Gustav Jung dan teori pendukung teori Jung atau Jungians, dari mimpi semuanya bisa kita telisik. Iseng lah, misalkan kalian nginep di tempat teman kalian, lagi tidur pulas, mimpi apa, analisis mimpi dia, ngelindurnya dia, pasti akan nggak jauh berbeda dengan kenyataan. Bahwa misalkan dia mimpinya lagi mimpi sedih, nangis gitu, nyebut-nyebut nama pacarnya, analisis, tiba-tiba ternyata analisnya punya hubungan jelek sama pacarnya, ternyata dia habis putus ke bawah mimpi, seperti itu. Bahwa mimpi itu selalu akan punya relasi dalam dunia nyata. Analisisnya seperti apa? Analisisnya Carl Gustav Jung juga tetap sama dengan Sigmund Freud, semuanya berdasarkan teks. Teksnya bisa berbentuk dialog ataupun paparan masuknya ya.
Jadi nanti teman-teman akan fokus kepada tokoh, penokohan, ataupun latar dan penceritaan yang ada di dalam sebuah karya sastra. Nah, itu terkait dengan Carl Gustav Jung. Teman-teman, kalau misal pun ada pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan itu di diskusi yang ada di Vkelas, atau boleh komen saja di dalam chat ya, versi chatnya yang di bawah. Biasa sih munculnya di kiri saya ya, tapi nggak tahu di kiri atau kanan munculnya. Pokoknya chat saja, tuliskan pertanyaannya, nanti kalau misalkan bisa saya jawab, akan saya jawab, teman-teman. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, selalu sehat. Dadah.